Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya di kuliah metode numerik. Kali ini kita akan belajar tentang teorema Taylor. Ya, jadi menyambung dari materi sebelumnya yaitu representasi bilangan, kita melanjutkan ke teorema Taylor. Di video kali ini ada 4 hal yang akan kita pelajari, yaitu motivasi mengapa kita mempelajari teorema Taylor ini, artinya sedikit latar belakang ya, mengapa harus teorema Taylor. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar deret Taylor dan deret Maclaurin. Dan yang ketiga, kita akan ketahui juga teorema Taylor itu seperti apa dan beberapa contohnya. Baik, sebenarnya mengapa sih kita harus mempelajari deret Taylor atau harus mempelajari teorema Taylor? Karena dalam matematika biasanya kita diminta untuk menghitung nilai suatu fungsi gitu ya, atau suatu ekspresi matematika. Contohnya ekspresi seperti ini, 3 kali 10 pangkat 2 dibagi 2 kali X ditambah 4. Nah, tentu Anda tidak akan kesulitan menghitung ekspresi yang seperti ini gitu kan. Tinggal 3 kali 100 dibagi 2X ditambah 8. Tinggal nanti X-nya berapa, itu aja. Nah, tetapi bagaimana kalau Anda dihadapkan pada kasus diminta untuk menghitung ekspresi seperti ini misalkan, akar 4,1 atau sinus 0,6 gitu. Nah, bagaimana cara menghitungnya gitu? Apakah menghitung dengan definisi untuk sinus 0,6 pakai teorema Pythagoras? Bisa saja sebenarnya, cuma apakah cara ini praktis gitu kan? Karena kan sudutnya tidak umum ya, gitu, 0,6. Nah, sebenarnya itu latar belakang yang simple mengapa sebenarnya deret Taylor atau teorema Taylor diperkenalkan, gitu ya. Kesannya nanti formulanya agak ribet, tetapi sebenarnya teorema Taylor ini sangat membantu kita untuk menghampiri suatu fungsi ya, yang kadang-kadang tidak bisa didapatkan nilainya secara eksak begitu. Kembali lagi ya, ada hampiran, ada estimasi karena metode numerik akrab dengan istilah-istilah itu. Baik, sebagai catatan di awal bahwa dalam perkuliahan ini semua sudut kita asumsikan dalam radian ya, dalam pi radian. Jadi kecuali nanti diinformasikan sebaliknya. Pi radian itu apa? SMA dulu pernah dapat ya, dibuka lagi radian itu apa gitu ya. Nah, pertama ya kita belajar deret Taylor dulu sebelum ke teoremanya. Deret Taylor itu apa? Deret Taylor itu suatu deret yang punya formula tertentu ya. Formulanya seperti ini. Nah, deret Taylor dari fungsi X di A itu adalah FA ya, fungsi dari A ditambah turunan pertama dari A dikalikan X minus A gitu ya, ditambah turunan kedua fungsi A dibagi 2 faktorial dikalikan X minus A kuadrat dan seterusnya. Ya, jadi ingat di sini simbol di subscription ini di atas itu menyimbolkan turunan gitu ya, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga dan seterusnya. Nah, kalau kita ringkas, kita tentu mengenal operator sigma gitu ya, yang menunjukkan penjumlahan antar suku gitu. Nah, mengapa diubah menjadi seperti ini supaya lebih singkat aja. Nah, jadi deret Taylor itu punya formula sigma dari K 0 sampai tak hingga seper K faktorial dikalikan turunan ke K dari A dikalikan X minus K pangkat X minus A pangkat K. Ya. Nah, jika
konvergen, jika terdefinisi konvergen, maka fungsi X tadi itu bisa dihampiri dengan ini, gitu. Di A ya, catatannya di A. A itu apa, Bu? A itu suatu nilai nanti akan didefinisikan gitu. Nilai tertentu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ada selain deret Taylor ada namanya deret Maclaurin. Deret Maclaurin itu sebenarnya deret Taylor dengan A sama dengan 0. Gitu ya. Kalau tadi deret Taylor itu A-nya mempunyai nilai, tetapi kalau deret Maclaurin A-nya terdefinisi 0. Sehingga karena dia sama sebenarnya bentuknya sama, hanya setiap A-nya dinolkan. Gitu ya, setiap A-nya dinolkan. Jadinya bentuknya F0 ditambah turunan pertama 0 kalikan X gitu ya, kemudian ditambah turunan kedua 0 dibagi 2 faktorial kali X kuadrat. Kenapa jadi X kuadrat? Karena A-nya 0, jadi X min 0 gitu kan. Ini kan jadinya 0. Nah, X min 0 jadinya X saja, tinggal X kuadrat gitu. Dan seterusnya. Nah, kembali jika deretnya konvergen, maka formulanya akan seperti ini. Maka Fx bisa dihampiri dengan secara Maclaurin dengan formula seperti ini. Ya. Sigma dari 1/k faktorial fungsi turunan ke k dari fungsi 0 kalikan x pangkat k. Oke, perhatikan bedanya. Kalau tadi ada A-nya, kalau ini karena A-nya 0, maka A-nya tidak lagi dituliskan. Jadi berubah seperti ini. Contohnya bagaimana? Saya coba sajikan beberapa contoh. Ya, cukup banyak contoh, kalau nggak salah ada 5. Deret Maclaurin dulu ya, kita pelajari yang sederhana dulu. Nah, misalkan Anda diminta untuk mendapatkan deret Maclaurin dari fungsi X, yaitu E pangkat X. Ya, fungsi eksponen ya. Nah, untuk mendapatkan deret Maclaurin dari fungsi E pangkat X, kita tentunya supaya mudah, Anda harus mencari turunannya, gitu ya, turunannya. Jadi, turunan pertamanya berapa, turunan keduanya berapa, dan seterusnya. Ya, sampai turunan ke K, gitu ya, untuk K lebih dari sama dengan 1. Kemudian karena A-nya 0, karena dia deret Maclaurin, maka Anda harus mencari nilai ketika 0, F0, ya, berapa, kemudian F turunan pertama 0, nilainya berapa, dan seterusnya. Jadi saya sudah tulis berdampingan di sini supaya kalian tidak susah. Nah, setelah itu baru kalian substitusikan semua nilainya ke rumus yang kalian punya. Ya, maka EX ya, E pangkat X, Anda bisa tuliskan seperti ini, gitu ya. Nah, bisa dilihat ya, tuh rumusnya kan ini. Kita pindah ke sini, jadi ini, maka kita masukkan ke rumusnya masing-masing, jadinya 1, ya, ini Fx plus X, ya, kenapa X? Karena ini diperoleh dari rumus ini. 1/k faktorial dikalikan F turunan ke K dari F yang bernilai 0 dan X pangkat dikalikan X pangkat K, maka diperoleh X, gitu ya. Kemudian ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Oke. Kenapa E pangkat X-nya hilang? Karena sudah melalui proses turunan ini. Kan gitu. Sudah melalui proses turunan, ya. Ya, jadi suku pertama ini jadi seperti ini. Gitu ya, dan seterusnya. Plus X. Ya, bisa dilihat. Oke. Kalian bisa coba sendiri dengan berpedoman pada panduan di sini. Ya. Nah, tercatat bahwa deret ini konvergen untuk mutlak X kurang dari tak hingga. Jadi, selama dia mutlak X-nya kurang dari tak hingga, maka deret ini konvergen. Gitu. Nah, selanjutnya. Ini adalah
tampilan atau ilustrasi grafik dari fungsi E pangkat X. Jadi yang berwarna hijau ini, maaf biru ya, yang berwarna biru itu grafik E pangkat X ya, grafik sesungguhnya. Nah, kemudian ketika kita hampiri dengan deret Maclaurin yang seperti tadi yang kita kerjakan, kita ambil misalkan yang warna hijau ini diambil dua suku pertama. Jadi coba lihat, dipotong sampai sini aja. Ya, 1 plus X, kemudian dibuat grafiknya jadinya seperti ini. Ya, yang hijau. Kemudian dicoba lagi diambil sampai 3 suku pertama. Ya, 1 plus X kuadrat per 2 faktorial. Maka diperoleh grafik yang merah. Nah, Anda bisa lihat semakin banyak suku yang dilibatkan, maka grafiknya akan semakin mendekati grafik sesungguhnya. Karena kita lihat grafik sesungguhnya yang biru, ya, semakin sukunya ditambah, maka grafiknya semakin mendekati. Artinya apa? Hampiran deret Maclaurin untuk fungsi E pangkat X itu semakin akurat gitu. Semakin akurat. Ya, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya contoh 2. Kita punya fx sama dengan sinus x. Caranya sama, cari dulu turunan-turunannya, ya. Bisa sampai 3 suku pertama atau 3 turunan pertama. Anda kalau mau 5 turunan pertama boleh, gitu ya. Dan cari nilainya untuk A sama dengan 0. Ya. Cos 0 kan 1 ya. Sinus 0, 0. Minus sinus 0, 0. Minus cos 0 adalah negatif 1. Gitu ya. Nah, jadi sinus X bisa dihampiri dengan deret Maclaurin yang seperti ini. Ya, X kurangi X pangkat 3 kali 3 bagi 3 faktorial, dan seterusnya. Oke, saya harap bisa dipahami. Nah, jadinya, coba kita lihat ada grafiknya atau tidak. Ada. Nah, jadinya, misalkan yang merah ini grafik yang sebenarnya, grafik sebenarnya dari sinus X, maka kita coba ambil misalkan satu suku pertama aja dulu, diambil X. Ternyata masih seperti ini, masih jauh. Nah, diambil 2 suku pertama, X minus X pangkat 3 per 3 faktorial, ternyata dapat yang ini, yang biru tua ini. Nah, yang biru tua. Nah, kemudian diambil 3 suku pertama. Ya, 3 suku pertama diambil ini. Maaf, yang ini aja. 3 suku pertama. Nah, ternyata semakin mendekati yang grafik sesungguhnya. Ya, jadi, seperti yang kasus E pangkat X tadi, semakin dia suku yang dilibatkan semakin banyak, ternyata semakin mendekati begitu, semakin halus jaraknya, semakin pendek jaraknya gitu. Sudah paham ya? Ada ilustrasi grafik, saya harap bisa membantu pemahaman. Kemudian yang ketiga, kita punya cos X. Kalau tadi sinus X, sekarang kita punya cos X. Sama saja sebenarnya. Anda tinggal mengingat-ingat turunannya sebenarnya, supaya lebih lancar ya. Jadi turunannya cos X itu apa, turunan keduanya apa, dan seterusnya. Mulai dimasukkan dan disusun. Didapatlah seperti ini. Ya, ini saya tidak menyediakan grafiknya. Anda bisa coba sendiri nanti. Kurang lebih seperti ini. Jadi tidak susah ya. Jadi jangan dianggap susah dulu. Oke? Baik. Sekarang bagaimana kalau ada fungsi X sama dengan 1 per 1 minus X? Ya, caranya sama saja. Ya. Saya kerjakan sampai turunan ketiga. Kemudian saya masukkan nilainya 0 semua. Kemudian saya susun di sini. Ya, berdasarkan rumus yang ini tadi. Maclaurin ya, ingat kita masih di Maclaurin, belum ke Taylor, oke? Ya, gampang ya, sudah bisa. Nah, sekarang apa yang kalian dapat dari sini? Bahwa Maclaurin itu ternyata deret Taylor yang nilainya A-nya 0 gitu. Dan dia bisa dipakai untuk menghampiri suatu fungsi sampai sekian suku tertentu. Nah, pertanyaannya adalah
dapatkah deret Maclaurin ini digunakan untuk X yang lebih dari 1? Gitu. Bisa enggak dia? Nah, kemudian selanjutnya, kira-kira berapa suku yang diperlukan untuk mendapatkan aproksimasi atau hampiran yang baik? Tadi kan kita masih coba-coba ya, di grafik kita masukkan 1 suku, 2 suku, 3 suku. Ternyata semakin banyak suku, semakin dekat. Nah, tapi pertanyaannya adalah berapa suku sebenarnya yang diperlukan gitu. Nah, pertanyaan ini akan bisa dijawab dengan menggunakan teorema Taylor, gitu ya. Dengan menggunakan teorema Taylor. Nah, sekarang kita ke contoh 5 dulu. Ada contoh tentang deret Taylor. Tadi deret Maclaurin ya. Nah, sekarang dapatkanlah deret Taylor dari fungsi X sama dengan 1 per X. D. Nah, ingat, kalau deret Taylor ada D-nya. dA sama dengan 1. Gitu ya. Nah, sama sebenarnya caranya, lempeng aja caranya, cari turunannya, kemudian mencari nilainya. Nah, hati-hati di sini, karena dia deret Taylor, maka nilai yang dimasukkan tidak lagi 0, melainkan menyesuaikan dengan yang diminta. Ya, kalau yang diminta adalah 1, maka masukkan nilai 1 di sini. Substitusikan ya. Jadi, 1 per X, 1 per 1. 1. Minus 1 per X kuadrat, berarti minus 1 per minus 1 per 1 kuadrat. Misalnya ini. Dan seterusnya. Sehingga didapatkan deret Taylor-nya ini. Oke, dapat dari mana ini? Dari formula Taylor yang tadi. Jangan pakai formula Maclaurin, oke? Hati-hati. Kalau bekerja di Taylor, jangan pakai yang Maclaurin. Kita tetap pakai yang Taylor. Ya. Baik. Selanjutnya, misalkan ada fungsi ln X, ya. Fx sama dengan ln X di sekitar A sama dengan 1. Ya, sama saja. Kita kerjakan. Mungkin yang perlu Anda lakukan lebih ini ya, lebih familiar dengan fungsi-fungsi matematika. Jadi kita akan ketemu lagi soalnya ada ln X, sinus X, cosinus X, 1 per X, dan seterusnya. Yang agak sedikit aneh-aneh gitu ya. Jadi mulai sekarang harus lebih familiar lagi. Sehingga didapatkan deret Taylor-nya seperti ini. Gitu. Ya. Kurang lebih ada 6 contoh, saya harap cukup. Nah, permasalahannya adalah deret Taylor itu konvergen secara cepat. Ya. Hanya perlu sedikit suku untuk menghampiri suatu fungsi. Untuk deret Taylor nih. Ketika X berada dekat dengan titik hampiran. Nah, tetapi kalau nilai mutlak X minus A-nya besar, maka akan dibutuhkan lebih banyak lagi suku untuk mendapatkan hampiran yang baik. Gitu ya. Jadi, nah seperti apa ini dipelajari? Bagaimana ini kita ketahui kekonvergenannya? Nah, kita akan belajar di pertemuan mendatang, gitu ya. Karena pertemuan ini Anda sudah belajar banyak ya. Ada representasi bilangan ditambah dengan deret Taylor dan Maclaurin. Jadi untuk materi selanjutnya saya pecah, jadi nanti untuk konvergensinya kita pelajari minggu depan, oke? Jadi target Anda pada pertemuan ini adalah selain representasi bilangan, Anda memahami dulu deret Taylor itu seperti apa dan deret Maclaurin itu seperti apa. Oke, cukup di situ dulu. Saya kira selamat belajar, semoga video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.